Selamat pagi, saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, saudara. Kita akan berdoa, saudara. Haleluya Tuhan Yesus, kialama naskitikara nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu tetap mengalir di hati kami dan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk datang dan beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami ingin memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang tulus Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh dan bertambah Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga terang-Mu bercahaya di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata di pagi hari ini Tuhan. Engkau memulihkan hati kami Tuhan, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Biar Engkau urapi kami semua Tuhan, yang melayani Engkau dan anak-anak-Mu yang memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sorak-sorai coba memberi apa Tuhan kita. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Hari ini
Ibu semua, saudara sekalian. Selamat pagi. Hari ini semangat sekali saya, karena hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan disalibkan di atas kayu salib. Dia yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Dia rela mati untuk menebus segala dosa kita. Mari saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya.
bebas Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Tepuk tangan yang lebih mulia lagi buat Tuhan kita dong. Haleluya. Sebelum kita mulai bersuka cita buat Tuhan, saya minta kasih salam kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nama yang besar hanyalah namamu Tuhan.
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu buah pujian. Kami tidak bisa membalas kasih.
Sertai waktu pemberitaan firman ini ya Tuhan. Biar setiap kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kami semakin kokoh dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin bertumbuh dalam kekristenan, dalam pengenalan kami akan Engkau. Sertai setiap kami, urapi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu, pemberitaan firman Tuhan hanya sebatas perkataan manusia. Sertai ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, menjadi firman yang hidup di setiap hati kami. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak kerasa hari ketiga. Gak kerasa ya. Padahal persiapannya Bapak Ibu, kita mau melakukan retret itu bukan 3 atau 4 bulan yang lalu. Cita-cita kita mau bikin retret itu dari tahun 2022. Dari tahun 2022. Akhirnya kesampaian di 2024. Karena banyak kendala-kendala, beberapa masalah dan sebagainya. Di tahun 2022 kita udah survei, udah keliling-keliling jauh dari sampai ke ujung-ujung gunung, sampai ke tempat-tempat yang kita nggak pernah pergi, kita cari tempat yang terbaik. Tapi puji Tuhan, kita di bulan ini, di 3 hari ini kita dapat retret sama-sama. Banyak kerinduan, banyak yang selama 2022-2023 nanya terus, semua nanya kapan retret. Kita bersyukur bisa retret, harapannya tahun depan kita retret lagi. Semangat Bapak Ibu? Beneran semangat? Beneran masih mau? Kalau mau kita bikin panitia nih segera. Oke, Bapak Ibu, retret bagi saya ini seperti rest area. Rest area, kalau kita pergi, misalnya kita mau pergi ke Anyer lah, paling dekat. Kita mau pergi ke Anyer, kita bisa masuk rest area. Di rest area itu kita coba beristirahat sedikit, memulihkan tenaga, supaya jalannya bagus lagi. Mungkin pagi-pagi kita berangkat jam 3 pagi, ngantuk. Ketika kita di rest area, kita ngopi sedikit supaya lebih segar. Kita lihat lagi map, yang pakai map mungkin, aduh, vilanya di mana ya? Jalan-jalannya kemana? Kita cek lagi di map. Bener gak sih perjalanan kita? Apa jalannya ini tepat? Jalan yang terbaik? Jalan yang paling dekat? Kita cek lagi. Begitu juga retret. Bagi saya retret adalah waktu kita ambil jeda. Mungkin kalau di gereja setiap hari Minggu, habis pulang gereja, wah udah punya jadwal, mau komsel, mau oikos, mau jalan-jalan, mau ke Ayon, mau ke mall SMS dan sebagainya. Waktu kita begitu padat, jadwalnya begitu, sesudah ini langsung ini, sesudah ini langsung ini. Di retret ini kita lebih tenang, santai, ada tiga hari. Kita bisa berelasi, nggak cepat-cepat pulang, betul ya Bapak Ibu ya? Sampai nggak tidur kemarin, banyak juga nggak tidur semalam juga, masih kumpul di villa atas, anak-anak muda masih ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Bapak Ibu, kita mau lihat, saya mau mengajak kita di retret hari ini, kita cek, seperti rest area, kita cek lagi perjalanan kekristenan kita. Apakah perjalanan kekristenan kita sudah seperti apa yang Tuhan mau? Apa yang kita mau kejar? Apakah kekristenan kita sudah di track yang tepat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Judul khotbah saya pada pagi hari ini, Militia Christi.
Militia Christi. Militia Christi itu bukan nama orang Bapak Ibu. Bukan nama orang atau bukan nama restoran dan sebagainya. Enggak. Saya pakai nama Militia Christi karena nama kata ini populer di abad-abad awal. Militia Christi ini militan Kristus. Militan Kristus, prajurit Kristus. Pada abad-abad awal, kata Militia Christi ini kata yang sangat membanggakan. Menggambarkan orang yang begitu militan dalam Kristus. Orang yang begitu militan memegang nama Kristus. Dia bisa mengorbankan nyawanya, dia bisa mengorbankan apapun agar nama Kristus itu tetap dipegang sama dia. Saya mau mengajak kita baca Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab, perjalanan kekristenan, kita lihat dari Ibrani 12 ayat 1, kemudian 1 Timotius 6 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 7, Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kemudian saya mau ajak kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini kata Petrus. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu dalam perjanjian baru ayat surat berikutnya dalam Efesus 6 ayat 11-13. Ini ayat kita kenal sekali. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang kelima Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 5 ayat yang kita baca Bapak Ibu menggambarkan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu digambarkan seperti perlombaan dan pertandingan. Artinya apa? Perjuangan, pertandingan, dan perlombaan butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kekristenan digambarkan perjuangan Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat tadi soal perlombaan-perlombaan, kita harus memiliki cara pandang pada saat kitab itu ditulis. Saat kitab itu ditulis, perlombaan-perlombaan itu bukan kayak kita sekarang. Kayak kalau anak-anak muda lomba main Mobile Legends dan sebagainya, kau kalah ya udah. Waktu zaman dulu perlombaan itu taruhannya nyawa Bapak Ibu. Taruhannya nyawa. Jadi ketika orang berlomba pada masa Alkitab awal-awal, perlombaan taruhannya nyawa. Jadi ketika orang berlomba sungguh-sungguh berjuang. Nggak kayak mungkin kalau sekarang ya main badminton dan sebagainya, kau kalah ya udah, paling malu, paling diomelin oleh pelatih dan sebagainya. Yang mungkin pelatnas mungkin ditendang dari pelatnas. Tapi Bapak Ibu pada masa itu perlombaan itu banyak. Taruhannya bukan nama baik, taruhannya bukan hadiah, taruhannya bukan gelar, tapi taruhannya nyawa. Jadi ketika Alkitab bicara soal pertandingan, soal perlombaan, itu benar-benar perjuangan.
kekristenan digambarkan sebagai perjuangan. Bapak Ibu, kenapa semangat berjuang itu penting? Kenapa semangat itu berjuang penting? Kenapa semangat berjuang sangat-sangat penting? Kalau kita melihat sejarah, ada dosen sejarah gereja saya di sini, Ibu Esther. Saya jadi hati-hati bawanya, nggak boleh salah. Kalau salah nilai A saya bisa dicabut ini. Tahun 313, bukan 212, 313. Bapak Ibu, kita tahu pada masa Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus, masa rasul-rasul, banyak yang martir dan sebagainya. Zaman Petrus, kekristenan menyebar ke Eropa, kekristenan menyebar ke Ethiopia dan sebagainya, ke Afrika dan sebagainya. Diiringi dengan martir-martir, penyiksaan yang luar biasa. Ketika orang di kerajaan Romawi, daerah-daerah yang dijajah oleh kerajaan Romawi, ketika ada orang Kristen, mereka dikejar. Lebih dikejar, lebih disiksa daripada para penjahat. Kita lihat Yesus sendiri, dihukum lebih dari penjahat. Penjahat aja yang paling jahat diampuni, Yesus sendiri disalib. Kekristenan begitu ditindas, kekristenan begitu diinjak, kekristenan begitu dipaksakan untuk hilang. Tapi kenyataan kekristenan semakin hari semakin menyebar. Tahun 313, akhirnya kekristenan menjadi agama yang diakui oleh Romawi. Dan juga Kaisar Romawi, Konstantinus, akhirnya menjadi Kristen juga. Yang dulunya membinasakan, mengejar, akhirnya menjadi Kristen juga. Apakah itu tanda baik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu tanda baik. Tapi ketika semangat berjuang itu sudah nggak ada, semangat berjuang itu sudah hilang. Ketika Kaisar sudah menjadi Kristen, negara-negara yang dijajah oleh Romawi, mereka menjadi Kristen semua, bahkan dipaksa untuk jadi Kristen. Tidak perlu penyebaran agama lagi. Tidak perlu orang belajar agama, tidak perlu orang belajar kekristenan. Semua orang lahir jadi Kristen. Gak perlu menyebarkan firman Tuhan, gak perlu menjalankan amanat agung. Ketika orang ingin berdagang, ketika orang membina hubungan dengan kerajaan Romawi, mereka akan menjadi agama Kristen. Ketika semangat berjuang udah nggak ada, kita lihat tahun 1517, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1517 ini kejadian Martin Luther. Kejadian Martin Luther. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika kekristenan sudah kehilangan semangat untuk berjuang, pada tahun 1517, tahun-tahun sebelum 1517, orang yang berbuat dosa, Bapak Ibu kita tahu, orang yang berbuat dosa diampuni oleh Yesus. Betul ya Bapak Ibu ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita jika kita mengakuinya. Tapi pada praktek tahun 1517 dan sebelumnya Bapak Ibu, orang bisa berbuat dosa, dosanya dihapuskan dengan membayar. Dengan membayar. Ada namanya surat penghapusan dosa. Indulgensia. Surat penghapusan dosa. Praktek gereja, moralitas gereja, semangat gereja, kerohanian gereja begitu merosot. Udah jelas-jelas karya penebusan itu hanya Kristus. Bisa digantikan oleh uang. Pada masa itu, orang yang punya uang bebas buat dosa. Dia bebas buat dosa.
habis buat dosa, dia tinggal datang, beli surat penghapusan dosa. Udah, dia bisa masuk surga karena dosanya dihapuskan. Prakteknya sampai seperti itu. Pada saat itu, kekayaan Paulus lebih besar daripada orang terkaya di kerajaan Romawi. Praktek korupsi begitu besar. Kita lihat Bapak Ibu, kalau semangat juang hilang, yang akan terjadi kemerosotan. Ketika semangat berjuang hilang, orang nggak berusaha menjadi lebih baik lagi. Cukup, ya udah berpuas diri. Berpuas diri, nggak perlu saya baca Alkitab lagi, nggak perlu saya meneliti firman lagi, cukup. Seperti masa Martin Luther, orang nggak kenal Alkitab, nggak kenal firman, yang belajar firman hanya para rohaniawan. Jemaat nggak kasih belajar. Jadi apa yang dikatakan oleh rohaniawan, oleh paus, oleh keuskupan, itu dianggap suara Tuhan. Karena tidak ada lagi semangat untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Seperti masa-masa rasul-rasul, masa-masa Bapak Gereja. Bapak Ibu, ini kita sering dengar ya, dalam dunia usaha, dunia bisnis, sering kita dengar kata-kata ini. Generasi pertama membangun. Generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Kebanyakan ya Pak Edi ya, kebanyakan. Tapi tidak selalu seperti itu, kebanyakan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Karena generasi pertama membangun dengan semangat berjuang. Dia berjuang. Kita yang membangun bisnis, kita yang membangun usaha, kita yang membangun perusahaan, kita yang membangun pekerjaan, kita tahu. Kita harus berjuang. Kadang terpaksa harus pulang malam dan sebagainya. Saya waktu merintis usaha, saya ke tempat istri saya waktu itu masih pacaran, itu malam mingguan bisa jam 10 malam Bapak Ibu. Orang malam mingguan kan jam 6 udah pakai baju wangi, ajak nonton dan sebagainya. Saya ke rumahnya malam mingguan itu bisa jam 10 malam, jam 9 malam. Belum mandi lagi. Belum mandi, pakai tas besar, naik motor, tas besar. Tas besar, isinya apa tas besar itu? Handphone. Karena saya dulu jualan handphone. Jadi toko, karena saya buka toko di tempat-tempat yang agak-agak rawan gitu, di pasar dan sebagainya. Jadi kalau malam barang-barang yang bernilai tinggi, handphone dan sebagainya kita bawa pulang. Pakai tasnya setinggi ini nih, Bapak Ibu. Seperti orang panjat gunung. Memang saya beli tas yang khusus orang panjat gunung. Isinya handphone dan sebagainya. Malam-malam saya gendong, saya bawa ke rumahnya. Kita generasi pertama membangun. Kita punya semangat semangat juang. Generasi kedua menikmati. Membesarkan. Menikmati, mereka membesarkan usaha. Tetap berjalan. Kenapa? Generasi kedua melihat jerih payahnya perjuangan orang tuanya. Melihat bagaimana orang tuanya berjuang. Dia mengkopi. Dia melihat bagaimana orang tuanya berjuang dan dia masih punya spirit berjuang. Tapi seringkali seperti yang Pak Edi bilang, kebanyakan generasi ketiga tuh menghancurkan. Kenapa? Dia nggak melihat lagi semangat berjuang itu. Dia nggak melihat lagi semangat berjuangnya. Dia nggak ngelihat lagi ketika generasi pertama bagaimana memperlakukan karyawan, bagaimana memperlakukan konsumen.
Generasi ketiga udah taunya usahanya besar. Wah, ongkang-ongkang kaki, mau beli ayo, nggak mau beli silakan. Karyawan salah sedikit, karyawan nggak masuk sedikit, PHK dan sebagainya. Dia nggak ngelihat generasi pertama bagaimana merintisnya. Sebenarnya yang salah bukan generasi 1 atau generasi kedua atau generasi 3 atau generasi 4 atau generasi yang lain. Yang salah semangat berjuangnya hilang. Spirit pejuangnya hilang. Militianya hilang. Rasa militannya hilang. Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh dan bertambah, kita harus punya semangat berjuang. Spirit pejuang. Alkitab mencatat perjalanan kekristenan itu perjuangan. Perjuangan. Jadi kalau Bapak Ibu, kita ke gereja, kita duduk dan kita bilang, oke, cukup. Saya asal datang ke gereja, duduk, dengar khotbah, cukup. Bapak Ibu, percayalah, 5 tahun lagi akan kekristenan Bapak Ibu, kekristenan kita, kalau kita merasa cukup, kalau kita merasa, oke, gini aja saya, taunya cuma gini aja, makin lama makin merosot. Dunia ini berjalan cepat. Retret ini kita tanya diri kita masih punya semangat pejuang nggak sih? Apakah kita masih punya semangat untuk bertumbuh dan bertambah? Apakah kita sudah lebih baik dibanding kita sebelum kita menjadi pengikut Kristus? Jangan sampai kita 5 tahun ke gereja, 10 tahun ke gereja, kita nggak bertumbuh, kita nggak bertambah, nggak bertumbuh imannya, nggak bertambah imannya, nggak bertumbuh pengenalan akan Kristus. Apa yang harus semakin bertumbuh dan bertambah baik? Contoh yang Rasul Paulus tulis dalam 5 ayat yang kita baca, olahragawan, kemudian prajurit, contoh yang sangat baik tentang perjuangan. Bapak Ibu, kemarin habis games seru di luar, kita main volley. Betul ya Bapak Ibu ya? Main volley. Kita main volley, itu pertandingan. Di main volley itu, saya baru tahu, ibu-ibu Oikos jago-jago main volley, lebih jago daripada bapak-bapaknya. Ibu-ibunya lebih jago daripada bapak-bapaknya. Di permainan voli kita bisa melihat, kemarin saya bisa melihat siapa yang olahragawan, siapa yang berlatih terus-terusan, dan yang hanya jadi cheerleaders itu siapa. Pemandu sorak kita tahu siapa, termasuk saya sih cheerleadersnya gitu. Yang penting ayo main kita rame-rame. Tapi kita bisa lihat siapa sih yang olahragawan, siapa sih yang sering berlatih. Kita bisa lihat. Olahragawan itu bagaimana Bapak Ibu? Contoh main voli itu. Yang masuk pelatnas itu ketika dia masuk pelatnas, ketika dia masuk klub, ketika dia jadi olahragawan, dia memutuskan saya mau menjadi atlet, saya mau menjadi pemain voli yang bagus. Saya mau berlatih. Ketika berlatih, mungkin masuk pertama servisnya dari bawah, dari bawah, dari bawah. Lama-lama dia latihan, wah servisnya udah servis atas. Kemudian bloknya biasa. 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun kemudian, 1 bulan kemudian habis latihan, bloknya udah lebih bagus lagi. 6 bulan kemudian, bloknya lebih bagus lagi. Permainannya semakin bagus. Olahragawan seperti itu Bapak Ibu. Yang lagi viral Megatron. Siapa yang ikutin Megatron? Megatron, Megawati yang bermain voli di mana? Korea. Klubnya apa Bapak Ibu? Red Spider ya? Red Spark lagi heboh. Tapi apakah dia langsung sehebat itu? Enggak. Latihan dari bawah pastinya. Servisnya sekarang dibilang servisnya menggelegar ya, petir.
servis petir dan sebagainya. Dulu servisnya mungkin biasa, tapi olahragawan makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Contoh yang diambil Paulus juga soal prajurit. Orang yang baru mendaftar menjadi prajurit, kemudian diterima, awalnya apakah udah jago menembak? Enggak. Masuk, mungkin itu pertama kali dia penegang senapan. Mungkin itu pertama kali dia pegang pistol. Mungkin pertama melatih gemeteran, nembak. Lama-lama bisa lurus, lama-lama bisa lurus. Ada terjadi pertambahan. Yang nggak bagus menjadi lebih bagus, menjadi lebih bagus. Orang yang menjadi prajurit dilatih fisiknya. Mungkin kau angkatan laut, dulu nyelam 5 detik. Ketika sudah jadi angkatan laut, dia harus nyelam 1 menit. Tahun kedua 3 menit. Tahun keempat 5 menit. Mau jadi pasukan elit lebih lagi. Ada pertumbuhan. Kehidupan perjuangan seorang prajurit bertumbuh. Makin baik, makin baik, makin baik. Bagi kita Bapak Ibu, apa yang harus makin bertumbuh dan bertambah? Sebagai kita pengikut Kristus. Apa yang utama yang harus bertumbuh kita sebagai pengikut Kristus? Saya mau mengajak kita membaca Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Dua hal ini, dua hukum ini yang harus bertambah dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau kita mau bertumbuh dan bertambah, kalau kita mau punya semangat pejuang, dua ini yang harus makin hari semakin bertambah. Semakin hari, semakin kuat kita. Mengasihi Allah. Kalau mengasihi sesama gampang. Kalau sakit kita besuk, kalau lagi sedih, kalau lagi masalah kita ajak ngobrol, kalau lagi kesusahan kita tolong. Mengasihi sesama kelihatan. Mengasihi Allah, apakah kita bisa membesuk Allah? Apakah kita bisa bawain McD, bawain KFC? Tentu enggak kan? Bagaimana mengasihi Allah? Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Nggak perlu diterjemahkan, nggak perlu dicari bahasa aslinya, nggak perlu ditafsirkan macam-macam, ayatnya jelas-jelas terang-terang. Orang yang mengasihi, menuruti segala perintah. Orang yang mengasihi Tuhan menuruti segala firman-Nya. Introspeksi buat kita. Apakah kehidupan kita makin hari makin seturut dengan firman? Itu tanda kita bertumbuh. Itu tanda kita bertambah. Itu tanda kita masih punya semangat pejuang. Kita masih mau berjuang menjadi lebih baik. Yang kedua, mengasihi sesama. Terpujilah Allah, Bapa kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dari segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi sesama ini ya, mengasihi sesama karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang saya mau angkat pada pagi hari ini Bapak Ibu, untuk mengasihi sesama dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, kita bisa mengasihi sesama karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita.
asalnya dari Tuhan, sumber penghiburan, sumber belas kasihan. Tapi Bapak Ibu, kenapa banyak orang Kristen nggak bisa mengasihi sesama? Yang ada malah menghakimi sesama dan sebagainya. Kita ingat cerita Yesus waktu menjelang hari-hari terakhirnya. Ada wanita pendosa menumpahkan minyak wangi di kakinya, menyeka dengan rambutnya. Yang ada murid-muridnya, ini murid-murid ya, murid-muridnya malah memandang pemborosan dan sebagainya. Malah menghakimi wanita itu. Nih wanita nggak benar nih, masa Yesus nggak tahu? Kan kejadian seperti itu Bapak Ibu. Malah menghakimi. Bapak Ibu, kemarin waktu hari kedua ada seminar yang dibawa Bu Yanti. Ada kalimat, kita bisa mengasihi kalau kita dipulihkan. Ada ilustrasi juga bagaimana kalau di pesawat, sebelum kita menolong orang lain, kita dulu. Jadi ketika terjadi turbulensi, biasanya kan masker turun. Ketika masker turun, petunjuk di pesawatnya itu apa? Pakai masker diri sendiri dulu, baru menolong orang lain. Seringkali orang Kristen belum pulih. Kasih itu bisa menular. Mungkin ada Bapak Ibu yang ngomong dalam hati, wah Pak Kinoto mah gampang ngomong soal kasih, coba di posisi saya. Saya beruntung Bapak Ibu, maksudnya keluarga saya, papa mama saya, mereka penuh kasih buat anak-anaknya. Tapi mungkin ada orang yang tidak mengalami, gampang ngomong kasih. Tahu nggak? Gimana kalau kita mengasihi kalau orang tua kita menelantarkan kita? Papa hilang, nggak pernah pulang. Kalau pulang, bukan bawa martabak, tapi bawa utang. Pulang, bukan bawa senyuman, tapi bawa rotan. Ada. Saya dengar cerita dari papa saya, mama saya, bagaimana orang tua mereka. Papa saya, kakek saya, udah kemarin tahun lalu udah meninggal. Pulang ke rumah selalu mabok. Pulang dari judi, pulang dari mabok. Kalau kalah judi, bukan kalah mabok ya. Kalah judi, apa yang dilakukan? Anaknya yang dihajar. Pokoknya kalau pulang mukanya udah asem, udah pada takut semua. Pakai besi lah pukulnya, pakai centong nasi lah pukulnya dan sebagainya. Mungkin banyak yang punya cerita seperti itu. Mama saya juga. Dari kecil disuruh dagang, dipaksa jualan. Paksa jualan naik sepeda, sepedanya hilang, dianya dipukul, dirotan. Padahal cari uangnya juga buat siapa? Buat mereka, buat orang tuanya. Orang tuanya buat apa? Buat judi. Sulit kita mengajarkan kasih gitu. Mungkin Bapak Ibu punya cerita yang lebih menyakitkan. Ditinggalkan, dihianati. Orang yang harus melindungi, orang yang harus mengasihi, malah nggak dipedulikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa dibedakan, tidak dikasihi. Bapak Ibu, seperti kasih menular, kebencian juga menular. Sakit hati juga menular.
Orang yang suka menghakimi, itu juga menular. Karena dia dihakimi. Orang yang gak bisa mengasihi, karena dia gak pernah dikasihi. Orang yang gak bisa percaya orang, karena memang dia gak ada orang yang dia bisa percaya. Mungkin bapak di dunia, orang tua di duniamu, orang tua di dunia yang tidak ideal. Mungkin pasanganmu tidak ideal. Tapi percayalah, kasih Bapa, kasih Tuhan, gak pernah berubah. Minggu Paskah ini, bukti kasihnya. Kasih yang gak kita bisa dapat dari orang tua mungkin. Dari orang-orang yang harusnya mengasihi kita, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sebelum kita mengasihi sesama, kita sendiri harus pulih. Kita sendiri harus pulih. Punya dendam, kebencian, orang tua kepada ayah, kepada ibu, kepada paman mungkin, kepada tante mungkin, kepada mertua, nenek, kakek. Pulih, ampuni, lepaskan, jangan bawa pulang. Jangan bawa pulang. Kenapa? Kasih menular, tapi kebencian juga menular Bapak Ibu. Ampuni. Yang belum menikah, yang belum punya anak, ambil komitmen gitu. Mungkin saya diperlakukan gak baik sama orang tua saya. Mungkin saya diperlakukan diskriminasi. Orang tua saya lebih sayang anak yang lain. Tapi ambil komitmen, mulai dari saya, generasi saya gak mau bawa kebencian. Saya mau bawa kasih Tuhan. Biar anak-anak saya, kebencian itu gak menular. Saya tularkan kasih buat anak saya. Stop, berhenti di generasi kita. Pulihkan di generasi kita. Kebencian-kebencian, sakit hati, putus. Kita bawa generasi ke depan, orang-orang ke depan, orang-orang yang kita layani menjadi lebih baik. Kita tidak dapat membagikan apa yang kita tidak miliki. Kita gak bisa membagikan kasih buat sesama kalau kita gak punya kasih. Kalau kita gak menerima kasih. Kita gak bisa mengampuni. Kalau kita belum merasa Tuhan udah ampuni kita. Bapak Ibu, ini ada foto. Ini foto saya sama orang tua saya, yang sini nih kakek saya. Ini mama saya, ini papa, ini saya, ini Windy, ini Henny, ini Novi. Ini foto kami sebelum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Ini foto kami belum mengenal Tuhan. Kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak miliki. Coba lihat ya, ini ya. Lihat muka-mukanya ya, semua muka-mukanya bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? Kita mau lihat raut mukanya. Ini abis ini saya diomelin ini. Buka-buka foto masa lalu. Bisa di zoom nggak? Kita mau lihat mimik mukanya. Digedein aja itu. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya, udah kayak tadi aja, lihat mimik Ibu Rita aja secara khusus deh. Mimik Ibu Rita aja secara khusus kita lihat. Bisa?
Coba kita lihat mimik muka Bu Rita ya secara khusus. Udah ya? Bapak Ibu lihat ya? Udah lihat? Bapak Ibu bandingkan. Bapak Ibu bandingkan. Bapak Ibu bandingkan. Bisa digedein lagi? Oke, Bapak Ibu lihat mimiknya ya. Lihat mimiknya ya. Ya, lihat mimiknya. Saya balik lagi ya. Bapak Ibu bandingkan. Ini yang saya bilang. Kita nggak bisa membagikan apa yang kita tidak miliki. Kalau kita nggak memiliki sukacita dari Tuhan, kita nggak bisa bagikan. Ini sebelum kami mengenal Tuhan. Ini sesudahnya. Bapak Ibu, ayo makin hari kita harus semakin baik. Kita harus punya spirit pejuang. Kenapa? Kalau kita nggak berjuang, kita nggak punya spirit pejuang, kita akan stagnan. Bukan hanya stagnan, kita akan merosot. Visi kita bertumbuh dan bertambah, harus memiliki jemaat-jemaat, pengerja-pengerja, penatua-penatua yang punya spirit pejuang, yang mau makin hari makin bertambah, makin hari makin baik, mengasihi Tuhan lebih baik, mengasihi sesama lebih baik. Kalau kita punya spirit pejuang, saya percaya kita bertambah, kita bertumbuh, iman kita bertambah, gereja kita bertumbuh. Pertumbuhan jemaat adalah pertumbuhan gereja. Tuhan memberkati kita semua. Pemberitaan firman Tuhan boleh selesai, tapi kiranya kasih Tuhan turun atas setiap kami. Kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami tidak mau menularkan kebencian. Kami tidak mau menularkan penghakiman. Kami tidak mau menularkan hal-hal negatif. Tuhan ampuni kami. Setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu tempat ini, mungkin memiliki kekecewaan terhadap orang tua, ayah, ibu, mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin dengan istri, mungkin dengan orang-orang yang terdekat. Lembutkan hatinya ya Tuhan. Ingatkan kasih-Mu, balut lukanya. Kami gak mau bawa kebencian itu terus menerus. Kami gak mau membawa beban itu terus menerus. Kami mau bertumbuh. Kami mau menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, menularkan kasih. Ingatkan terus pesan-Mu bagi setiap kami. Tuhan telah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan kami berharga di mata-Mu karena kami umat pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini bagi setiap kami. Kami mau semakin hari semakin menyerupai Kristus. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Kinoto atas pemberitaan firman Tuhan. Firman yang sangat memberkati kita semua. Untuk kita bisa bertumbuh dan bertambah harus diawali dengan saling mengasihi dan saling mengampuni. Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak Kinoto. Selanjutnya akan ada persembahan pujian dari Oiko Senior. Waktu dan tempat kami persilakan.
Jemaat Chelsea, semangat. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Kinoto yang sudah memberikan firman-Nya yang begitu luar biasa tentang kasih. Hari ini juga karena kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama senior yang luar biasa. Kita akan mempersembahkan suatu pujian, yaitu tentang kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia yang menyembuhkan kita, memberi kekuatan buat kita, memberi semangat buat kita, pengharapan buat kita. COC tetap harus maju bersama-sama dengan kita semuanya, maju di dalam Tuhan. Oke? Oke. Ada satu. Firman tadi, saya dapat firman juga dari Tuhan. Saya akan bagikan buat jemaat. Saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pujian.
retret ini sungguh dari awal, dari kita seminar, game, dan sampai hari ini luar biasa. Saya yakin banyak jiwa-jiwa di sini yang dipulihkan, disembuhkan, dan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah mempersiapkannya dengan luar biasa. Kita berterima kasih, dengan segala jerih payahnya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih juga buat pelayan-pelayan Kristus, ya, baik singer, WL, dan juga pemain musik yang sudah mempersiapkan. Semakin hari boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan dong buat para senior kita. Saya terharu loh. Mudah-mudahan saya bisa sampai tua seperti itu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dengan kasih saya undang Ibu Rita untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Kita satukan hati kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dan Bapa yang penuh belas kasihan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, Bapa. Di mana pada hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang mau mati buat kami Tuhan. Di mana pada hari ini kami boleh merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh segala pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, kami boleh bebas, kami boleh menikmati kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, karena kami sudah menerima semuanya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas dengan apapun Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan. Hanya selain Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup taat setia kepada-Mu Tuhan. Di mana Tuhan, kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Oleh kasih-Mu Tuhan yang selalu mengubah kami, sehingga kami boleh menyalurkan kasih kami kepada sesama Tuhan. Khususnya kami mau melebihi lagi Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana ada 3 hari sampai hari ketiga ini Tuhan, kami masih Tuhan ada bersama-sama Tuhan di tempat ini. Biarlah sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini juga. Biarlah kasih-Mu masih tetap ada di dalam hidup kami, bukan sekedar di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami mau praktekkan, kami mau bawa pulang Tuhan. Tidak seperti kami waktu datang Tuhan, kami boleh semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, akan pengenalan akan Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin serupa dengan Engkau. Apapun yang kami lakukan, pekerjakan Tuhan, di hari-hari mendatang Tuhan, kami akan terus berjuang Tuhan, kami akan terus Tuhan semakin hari semakin baik Tuhan di hadapan-Mu, semakin layak kami semakin bertanding dalam iman kami Tuhan, sehingga Tuhan Kau dapat di kami Tuhan tetap setia sampai akhirnya Tuhan, dan nama kami ada tercatat di dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Tidak sia-sia kami berjuang di dunia ini Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan kami punya Tuhan Allah yang besar, yang sudah menyediakan tempat bagi kami di dalam kekekalan nanti. Kami akan terus berjuang sampai kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh Tuhan keluarga besar Oikos ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh pulang Tuhan membawa sukacita Tuhan,
biarlah pertumbuhan Tuhan bertambah-tambah, kasih setia kami bertambah-tambah, semua akan ada perubahan Tuhan, semakin dewasa Tuhan, semakin bahagia, semakin rukun Tuhan satu sama yang lain Tuhan. Di mana kami boleh berada, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Apa yang kami dapat di tempat ini Tuhan, boleh kami praktekkan Tuhan, bukan sebagai pendengar firman Tuhan yang banyak diberitakan Tuhan, tetapi kami mau menjadi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah yang manis dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya melihat Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mempersiapkan hati, mempersiapkan persembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah boleh Tuhan Engkau pakai Tuhan buat di tempat kos besar kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan. Mari kita sama-sama yang siap memberi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Dinoto Tuhan, anak-Mu inilah anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati dia juga Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau, pekerjaan-Mu, biarlah urapan-Mu yang selalu baru turun atas dia Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi, pengertian, pengetahuan yang luar biasa, sehingga di mana dia berada melayani Engkau Tuhan, dia boleh menjadi berkat Tuhan dan bertenang kepadamu, hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati apapun yang dia kerjakan, usahanya, pekerjaannya, keluarganya, istri, anak-anaknya, Tuhan campur tangan buat berhasil dan beruntung, sehingga dimanapun dia berada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita, ibadah Paskah hari ini, dan juga kita akan sekalian doa untuk kita kembali ke tempat kita nanti ke BSD. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kemuliaan demi kemuliaan Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Mata karasi kata karamasa. Barakus, makasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, jika kami akan bertumbuh bertambah Tuhan, bagaimana kami harus lebih lagi Tuhan berjuang dengan keras Tuhan. Untuk segala setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan setiap apapun profesi kami Tuhan yang percayakan pada saat ini, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, Kau boleh pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terutama Tuhan untuk keluarga besar COC yang Kau percayakan Tuhan, Engkau membentuk dari awal Tuhan. Engkau juga akan membesarkan kami, Engkau juga akan memberi kami terus Tuhan, untuk bertumbuh dan bertumbuh di dalam setiap keluarga kami COC Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan bergandengan tangan Tuhan, di dalam segala situasi, baik suka maupun duka Tuhan. Ajarkan kami satu hal Tuhan, untuk kami senantiasa mengasihi Engkau lebih dalam, dan kami mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang Kau telah taburkan pagi hari Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, kadang kami sering jatuh bangun Tuhan di dalam setiap keimanan kami ya Bapa. Untuk itulah Tuhan kami perlu teguran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pernyataan-pernyataan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Berkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada, apapun yang Tuhan percayakan untuk dia melakukannya Tuhan. Mampukan dia Tuhan, berikan hikmat, kuasa, kekuatan yang datang daripada surgawi. Berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, jadikan keluarga ini yang harmonis Tuhan, dan juga berkati setiap usaha dan apapun yang dilakukan saat ini Tuhan, di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Ya Kau berkati juga Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah atas setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkat kasih-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambah pengertian akan ilahi, apa yang Tuhan mau di dalam kepribadian lepas pribadi Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, hubungan suami istri dengan anak, hubungan menantu dengan orang tua, semuanya Bapa, kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Jika kami semua itu Tuhan boleh menjadi baik di dalam pribadi keluarga demi keluarga Tuhan, tentu kami juga melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati juga setiap apapun profesi, lepas profesi yang anak-anak-Mu yang kerjakan saat ini Tuhan. Mungkin menjadi kerinduan di dalam pekerjaan Tuhan, hamba berdoa bagi mereka semua Tuhan. Tuhan sediakan Tuhan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan setiap anak-anak Tuhan. Jangan mereka melampaui kehendak-Mu Tuhan. Tapi kehendak-Mu yang jadi di dalam setiap anak-anak Tuhan, dan waktunya Tuhanlah yang terjadi di dalam setiap anak-anak-Mu yang terbaik tentunya Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang sepekan ini Tuhan. Hari-hari-Mu kami Kau berkati, Kau jaga, Kau pelihara Tuhan. Bahkan Kau urapi kami Tuhan, dan penuh sukacita kami hadapi sampai hari ini Tuhan. Sejak awal kami datang tanggal 29 sampai 31 hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, bahkan setiap mukjizat Tuhan bahkan terjadi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan pemulihan demi pemulihan Tuhan, kami percaya Tuhan terjadi saat ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami apapun situasi mereka yang tidak enak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, berikan jalan-jalan keluar bagi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga Tuhan sebelum kami kembali, dan kami akan menikmati berkat jasmani-Mu Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang menyediakan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati Tuhan berkat-berkat jasmani ini Tuhan. Sehingga kami menambah kekuatan, kesehatan kami pribadi lepas pribadi, sehingga mendapatkan kami semangat Tuhan untuk lebih melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam
kesatuan dan kekompakan panitia-panitia yang telah melibat segala apapun yang mereka rencanakan dari awal sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya Tuhan pelengkapi, Tuhan persempurnakan, dan Tuhan cukupi segalanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini telah selesai, tapi cinta kasih Tuhan tetap mengalir di dalam setiap kehidupan kita, dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau teriak setiap berkat-Mu Tuhan. Juga Tuhan, sebentar juga kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Tuhan sertai Tuhan di dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Berkati setiap yang membawa kendaraan pribadi Tuhan, kendaraannya Kau boleh lindungi, Kau berikan prima sampai ke tujuan kami Tuhan. Bahkan setiap pengendaranya Tuhan, Kau berikan Tuhan semangat, fokus menjalankan kendaraannya Tuhan. Kami percaya dalam penyertaan pelindungan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini di tempat ini, semua penyertaan Tuhan. Bahkan kami pulang juga Tuhan, Kau menyertai kami lebih lagi Tuhan, karena kami telah menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang dikasih. Terima kasih Tuhan. Ibadah pada hari ini, siang ini sudah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita, sehingga kita terus belajar dan belajar mengucap syukur. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita mengasihi Allah lebih lagi dan mengasihi sesama kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga menerima persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita, Tuhan memberikan kita hikmat lebih lagi untuk kita menjalankan hari-hari kita, dan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terima berkat ini dan kita amini di dalam setiap kehidupan kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan sama-sama amin.